Halo teman-teman, kita akan masuk ke bab terakhir yang ada di buku ini, yang berjudul Stoicisme dan Tahun Politik. Di dalamnya ada 8 topik yang akan dibahas. Yang pertama, mengapa saya harus peduli dengan pemilihan umum? Yang kedua, apatisme dalam politik. Yang ketiga, teladan para tokoh stoicisme. Yang keempat, bisakah kita menjaga ketenangan batin di tengah segala kenegatifan ini? Yang kelima, apakah kita sendiri bebas dari cacat celah? Yang keenam, memasuki tahun politik dengan keutamaan. Yang ketujuh, tahun politik sehat bermula dari saya. Dan yang kedelapan, stoicisme dan media sosial di tahun politik. Jelang cetakan ke-50, pihak penerbit buku Kompas atau PBK memberikan usulan agar saya menambahkan catatan untuk buku filosofi teras. Kira-kira mengenai apa ya? Bagaimana jika mengenai tahun politik? Karena saat catatan tambahan ini disusun di awal tahun 2023, Indonesia akan memasuki lagi periode panas menjelang pemilihan umum di tahun 2024. Demikian usul dari penerbit buku Kompas. Saya pikir ini adalah usul yang menarik. Tahun politik sesungguhnya bisa menjadi kesempatan praktikum stoicisme. Dalam ingatan saya, sejak tahun 2014, setiap pemilu terasa menjadi sangat panas. Di satu sisi, meningkatnya partisipasi politik rakyat Indonesia, khususnya generasi muda, adalah sesuatu yang positif dalam sistem demokrasi. Akan tetapi di sisi lain, tidak bisa dimungkiri bahwa kita semua merasakan ekses negatif dari pelaksanaan pesta demokrasi ini. Pemilihan umum menjadi lebih dari sekedar memilih wakil rakyat atau pemimpin. Kontestasi yang seharusnya cukup terjadi di antara pihak yang memperebutkan suara justru melebar menjadi polarisasi di antara rakyat jelata. Orang-orang mengidentifikasi diri dengan blok-blok di bawah panji calon presiden. Persaingan antar elit politik berubah menjadi konflik horizontal di tingkat rakyat jelata. Serangan atau kritik terhadap kandidat dirasakan menjadi serangan terhadap pendukung. Di pemilu 2014 dan 2019, bahkan ada cerita-cerita keluarga besar yang retak hanya karena perbedaan pilihan politik. Tidak heran jika muncul reaksi apatisme dari sebagian masyarakat. Untuk apa berpartisipasi dalam pesta gontok-gontokan dan tengkar? Apalagi jika dirasakan tidak ada elit politik yang benar-benar berkualitas. Tidakkah semua hal ini adalah kesia-siaan semata? Mari kita tidak perlu ikut-ikutan dalam semua ini. Golongan putih atau golput yang dengan sengaja menolak mengikuti proses politik menjadi sebuah pilihan yang tidak kalah menariknya bagi sebagian orang. Saya tergelitik untuk membahas lebih lanjut bagaimana aplikasi stoicisme dalam tahun politik. Stoicisme adalah filosofi dinamis yang selalu relevan dengan perkembangan dan peristiwa di masyarakat. Dalam cetakan filosofi teras ke-25, saya menambahkan catatan untuk pandemi COVID-19, sesuai dengan keadaan saat dicetak. Di cetakan ke-50 ini, rasanya tepat untuk menambahkan catatan mengenai tahun politik. Saya berusaha membayangkan apa yang akan disampaikan oleh para filsuf Stoa jika mereka saat ini masih hidup dan memperhatikan dinamika politik di Indonesia. Saya tentu tidak berani mengklaim bahwa perspektif berikut ini adalah 100% sesuai dengan stoicisme secara absolut. Yang bisa saya lakukan adalah mengaplikasikan prinsip-prinsip stoicisme yang saya ketahui dan juga membandingkan dengan kehidupan tokoh-tokoh Stoa di zaman dahulu. Interpretasi ini bisa jadi berbeda jika dilakukan orang lain. Saya mengundang pembaca untuk tetap berpikir sendiri secara kritis dalam membaca pemikiran berikut. Mengapa saya harus peduli dengan pemilihan umum? Mari kita mulai dengan hal yang paling mendasar terlebih dahulu. Haruskah kita peduli dengan tahun politik dan pesta demokrasi? Tidakkah lebih mudah untuk menutup mata, telinga, dan mulut mengenai ini semua? Umumnya dalih yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Siapapun yang saya pilih tidak ada gunanya. Politik adalah kotor dan korup yang tidak akan pernah berubah. 2.
Jika dunia politik ada di luar kendali saya, untuk apa saya terlibat? Lebih baik saya fokus pada diri saya sendiri saja yang ada di bawah kendali saya. 3. Terlalu banyak emosi negatif di periode ini. Ujaran kebencian, fitnah, saling memaki. Ini sungguh tak tertahankan. Daripada kesehatan mental saya terganggu, lebih baik saya menjauh saja. Bagaimana stoicisme menyikapi alasan untuk mengabaikan pesta demokrasi ini? Apatisme dalam politik. Untuk apa sih saya harus merepotkan diri dengan proses demokrasi yang toh tidak akan membawa perubahan apa-apa? Yang penting saya menjadi warga negara yang baik kan? Saya tidak korupsi. Saya bekerja atau berusaha dengan jujur. Saya tidak melanggar hukum dan lain-lain. Sudah cukup kan? Argumen ini sangat menarik karena terdengar logis. Penolakan saya untuk peduli pada proses politik tampaknya tidak merugikan siapapun. Yang penting saya sudah menjalani hidup saya sendiri dengan baik. Mind your own business, katanya. Urusin aja hidup masing-masing. Selesai kan? Saya cukup yakin bahwa kita semua ingin negeri tempat kita hidup bergerak menjadi lebih baik. Rasanya tidak ada orang waras yang berharap negerinya menjadi semakin hancur, penuh sengsara dan penderitaan bagi warganya. Kita ingin seluruh masyarakat menjadi lebih sejahtera, sandang, pangan, papan, lebih terjangkau, lebih sedikit orang yang miskin, dan lain-lain. Kita ingin lebih banyak sekolah untuk mencerdaskan anak-anak kita, infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan yang menghubungkan lebih banyak kota dan desa, fasilitas kesehatan di mana-mana, keamanan dan ketertiban, dan banyak lagi utilitas publik yang juga kita nikmati. Prinsip dikotomi kendali dalam stoicisme menerangkan bahwa sebagian hal ada di bawah kendali kita, sebagian lagi tidak di bawah kendali kita. Hal-hal eksternal di luar pikiran, perkataan, dan perbuatan adalah hal-hal di luar kendali kita. Maka, public goods and services di atas termasuk hal-hal eksternal yang tidak di bawah kendali kita. Akan tetapi, dalam konteks negara demokrasi, hal-hal tersebut tidak seluruhnya ada di luar kendali kita. Suka tidak suka, kebijakan publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat direncanakan dan dikerjakan oleh pemerintah. Kecuali kita hidup di bawah rezim otoriter absolut, kita memiliki sebagian kendali untuk menentukan siapa saja yang akan menjalankan pemerintahan. Kita memberikan suara kita kepada wakil rakyat dan pemimpin yang kita anggap paling kompeten dan berintegritas untuk menjalankan mandat melaksanakan pemerintahan sebaik-baiknya. Ini berarti bahwa kita bisa saja menolak mengikuti pemilu, tetapi ini artinya kita memilih melepaskan sedikit kendali yang kita miliki atas kebijakan-kebijakan yang akhirnya juga akan berdampak pada hidup kita sehari-hari. Kita menjadi tidak ada andil sama sekali dalam upaya menjadikan negeri kita lebih baik. Tapi nanti tidak ada bedanya kok, semua politisi sama aja. Jadi buang-buang waktu saja berpartisipasi, kan? Pernyataan di atas cukup populer, tetapi ini perlu dipertanggungjawabkan. Dari mana kita tahu secara pasti bahwa semua politisi sama saja kualitasnya? Apakah ada bukti yang kuat? Tidak sekedar berdasarkan sentimen pribadi terhadap dunia politik atau ikut-ikutan kata orang. Bayangkan implikasi jika pernyataan di atas sebenarnya keliru. Artinya, ada wakil rakyat dan pemimpin yang sebenarnya lebih baik dari yang lainnya. Jika mereka yang sebenarnya layak ini tidak mendapatkan dukungan kita harus siap mendapatkan penguasa yang berkualitas buruk. Dan penguasa yang buruk merugikan semua orang, termasuk mereka yang menolak berpartisipasi dalam proses demokrasi. Tentunya tidak ada manusia yang sempurna, termasuk para pemimpin dan elit politik. Mencari kandidat politik yang sempurna, bagai nabi, hanya akan berujung pada kekecewaan dan kepahitan. Namun, di antara mereka yang tidak sempurna ini, mereka yang lebih baik dan berkualitas bisa berpeluang lebih baik untuk menjalankan pemerintahan dengan dukungan suara kita. Teladan para tokoh stoicisme.
Kita juga bisa melihat teladan para tokoh stoicisme dalam sejarah untuk membantu menyikapi sikap apatisme terhadap dunia politik. Apakah mereka juga anti politik dan memilih menjauhinya? Aliran filsafat epikurisme yang hadir kira-kira bersamaan dengan stoicisme mengambil sikap ini. Mereka menjauhi kekisruhan politik dan memilih hidup damai di luar urusan negara, karena menganggap ambisi duniawi seperti jabatan politik hanya mengganggu ketenangan jiwa, ketenangan batin. Bagaimana dengan stoicisme? Sejumlah tokoh stoicisme yang tercatat dalam sejarah adalah pelaku aktif politik. Cato the Younger, 95 sampai 46 sebelum Masehi, adalah negarawan Romawi pendukung republik yang menentang ambisi Julius Caesar, 100 sampai 44 sebelum Masehi. Para pembaca bisa mempelajari sendiri pergulatan Romawi kuno dari sistem republik menjadi kekaisaran. Lucius Seneca, 4 sebelum Masehi sampai 65 Masehi, juga aktif dalam dunia politik, menjadi pembimbing kaisar muda kontroversial Nero, 37 sampai 68 Masehi, yang akhirnya membawa akibat fatal bagi Seneca. Ia didakwa berkomplot untuk memberontak dan harus menjalani hukuman bunuh diri. Nama-nama tokoh Stoa lain yang dikenal berkecimpung dalam dunia politik adalah Helvidius Priscus, senator yang wafat tahun 75 Masehi, Thrasea Paetus, senator wafat tahun 66 Masehi yang menantang Kaisar Nero. Arulenus Rusticus, senator, hidup tahun 35 sampai 93 Masehi, juga bagian dari perlawanan terhadap Kaisar Tiran, dan banyak lagi. Satu nama yang sangat populer dalam stoicisme adalah Kaisar Marcus Aurelius, 121 sampai 180 Masehi, yang juga terkenal sebagai salah satu kaisar baik hati dalam sejarah kekaisaran Romawi karena melakukan banyak perbaikan kesejahteraan umum. Dari fakta sejarah ini saja, kita bisa melihat bahwa mempraktikkan stoicisme tidak identik dengan menjauh dari dunia politik. Bahkan kebalikannya, sebagian justru memilih menjadi bagian dari pemerintahan dan melakukan semaksimal yang mereka bisa untuk menentang tirani dengan risiko nyawa mereka sendiri. Kita sekarang tidak hidup di zaman diktator yang bisa semena-mena menjebloskan kita ke dalam penjara, walau kita tidak boleh melupakan negara ini pernah berada di bawah rezim seperti itu. Sistem demokrasi memungkinkan kita untuk memperbaiki pemerintahan tanpa harus melalui kekerasan berdarah seperti di zaman dahulu. Saya pikir sayang sekali jika kita tidak memanfaatkan mekanisme berpolitik yang sehat. Dan kita juga tidak boleh melupakan sistem demokrasi bisa dibajak oleh tiran untuk meraih kekuasaan. Partai Nazi meraih kekuasaan awalnya dengan mengikuti proses pemilihan yang demokratis. Bisakah kita menjaga ketenangan batin di tengah segala kenegatifan ini? Bisa dimengerti sebagian orang menjadi alergi dengan pesta demokrasi karena ingin menghindari emosi negatif. Saling ejek, caci, maki, kata-kata kasar, umpatan, fitnah, hoaks, fake news seperti tidak henti menerpa, apalagi di dunia maya seperti media sosial. Nasihat apa yang kira-kira bisa diberikan para filsuf Stoa? Kita akan diingatkan kembali oleh Epictetus, 50 sampai 135 Masehi, bahwa sesungguhnya emosi kita terganggu bukan oleh hal-hal eksternal, tetapi oleh opini kita sendiri atasnya. Hal-hal eksternal sebenarnya netral terhadap baik atau buruknya hidup pribadi, tetapi penilaian dan opini yang kita berikanlah yang menentukan emosi yang timbul darinya. Para filsuf Stoa percaya bahwa penilaian dan opini yang tidak rasional adalah penyebab emosi negatif. Sebuah contoh sederhana, hujan deras saat akhir pekan. Jika kita memiliki opini bahwa hujan adalah perusak rencana piknik kita, mungkin kita akan mengomel dan menyesali datangnya hujan ini. Sebaliknya,
Jika kita menerima hujan sebagai fenomena alam yang baik dan menganggap ini kesempatan untuk tenang di rumah atau mencari aktivitas lain dalam ruangan, emosi kita pun tidak menjadi negatif. Hujannya sendiri adalah hal netral. Begitu juga jika kita merasa sangat terganggu dengan keriuhan selama di tahun politik. Stoicisme mengatakan semua itu bersifat netral, tidak menjadikan hidup kita baik atau buruk. Dengan demikian, jika menjadi terusik, apalagi sampai marah-marah dan bertengkar, penyebabnya ada di opini kita yang tidak rasional. Mungkin kita memiliki ekspektasi yang tidak realistis dari tahun politik. Misalnya berharap bahwa seluruh peserta pemilu untuk bermain dengan bersih, taat etika politik. Atau kita berharap semua orang bersikap rasional dalam menilai calon pemimpin dan wakil rakyat. Opini irasional lain adalah melihat serangan terhadap calon jagoan kita sebagai serangan terhadap kita pribadi, sesuatu yang absurd. Seolah-olah berbeda pilihan disamakan dengan serangan terhadap diri kita. Misalnya, tidak setuju dengan calon presiden A dianggap sama dengan menghina pendukung calon presiden A. Oleh karena itu, saat kita mulai merasakan emosi negatif menggelegak tidak sehat saat memasuki tahun politik, langkah pertama bukanlah mengarahkan telunjuk dan menyalahkan pihak lain. Saya emosi karena salah pendukung capres seberang. Saya marah-marah karena diprovokasi sepupu saya yang menghina partai pilihan saya. Dan lain-lain. Langkah pertama justru memeriksa diri sendiri. Apakah ada opini atau ekspektasi yang tidak rasional yang menyebabkan kita merasakan emosi tidak sehat? Mengapa kelakuan pendukung capres seberang harus membuat saya emosi? Tidakkah saya punya pilihan untuk menentukan respons saya sendiri? Memangnya pendukung capres seberang telah mengejek saya secara pribadi? Apa yang saya harapkan? Semua manusia di bumi ini harus beretika. Memangnya cara saya mendukung capres saya pun sudah sempurna? Sepupu saya menghina partai pilihan saya. Ya terus? Itu tidak sama dengan menghina saya sebagai pribadi. Dan kenapa saya harus emosi amat dengan partai pilihan saya? Apakah saya digaji oleh partai itu? Bahkan, apakah partai ini tahu dan peduli tentang saya? Saya dan orang lain adalah sama-sama warga negara Republik ini. Mengapa perbedaan politik membuat kita seperti menjadi dua warga negara berbeda yang sedang berperang? Lagi, tidakkah saya bisa memilih untuk tidak merespons sepupu saya? Stoicisme tidak percaya kita bisa diprovokasi orang lain. Kita bisa jadi benar-benar diejek dan dihina pihak lain. Akan tetapi, kemarahan timbul karena kita yang mengiyakan apa yang disampaikan kepada dan tentang kita. Ujar Epictetus, ingatlah bahwa untuk benar-benar bisa menyakiti kita, sekedar menghina atau memukul kita tidaklah cukup. Kita harus percaya bahwa kita memang disakiti, barulah kita benar-benar disakiti. Memasuki tahun politik di mana seringkali ada pihak yang ingin memprovokasi kita, ingat bahwa kitalah yang sepenuhnya menentukan apakah kita sebenarnya sungguh diejek atau tidak. Apakah kita sendiri bebas dari cacat celah? Marcus Aurelius di dalam jurnal hariannya mengingatkan dirinya sendiri. Ketika engkau hendak mencari-cari kesalahan orang lain, tanyakan dirimu sendiri dulu. Apa kesalahanmu sendiri yang menyerupai kesalahan yang kau cari dari orang lain? Mudah untuk membuat daftar kesalahan dari orang lain di tahun politik. Namun, apakah kita sendiri yakin bahwa kita terbebas dari hal-hal yang kita tuduhkan kepada orang lain? Apakah kita sendiri tidak pernah mengejek kandidat politik atau partai lain secara tidak adil? Apakah kita sendiri tidak pernah termakan hoaks? Apakah kita sendiri tidak pernah menyimpan prasangka buruk tentang pendukung capres atau partai lain? Ketika kita menyempatkan untuk berkaca saat hendak menghakimi pihak yang berbeda pilihan dari kita mungkin akan disadarkan bahwa kita pun tidak lebih baik dari pihak seberang. Pasalnya, kita pun manusia yang memiliki kelemahan yang sama.
Dan semoga dengan kesadaran itu, kita bisa sedikit lebih memahami perilaku pendukung partai atau capres yang berbeda-beda, tanpa membenarkan pelanggaran atau hal-hal tidak etis yang dilakukan. Memasuki tahun politik dengan keutamaan. Sesudah kita memahami bahwa banyak hal ada di luar kendali kita di tahun politik, termasuk perilaku para elit politik dan pendukungnya, dan juga memahami bahwa emosi kita disebabkan pikiran dan opini irasional diri sendiri, adakah tips lebih praktis dari filsafat Stoa untuk tahun politik? Dalam menjalani kehidupan praktis sehari-hari, salah satu panduan perilaku yang digunakan kaum Stoa adalah 4 keutamaan. 4 cardinal virtues, yaitu kebijaksanaan pertimbangan atau wisdom, keberanian, courage, menahan diri atau tidak berlebihan, temperance, dan berperilaku adil, justice. Menurut kaum Stoa, jika kita menjalani hidup dipandu keutamaan, hidup kita sungguh-sungguh menjadi lebih baik. Bukan lebih baik secara harta kekayaan, ketenaran, atau kecantikan fisik, tetapi secara karakter. Karenanya, 4 keutamaan ini tidak bergantung pada faktor eksternal sama sekali dan selalu bisa dipraktikkan. Entah kita bebas atau terpenjara, sedang sehat atau sakit, sepanjang pikiran kita masih waras, kaya atau miskin, berjabatan tinggi atau rendah. Bayangkan 4 keutamaan itu sebagai kompas yang membantu kita dalam memilih arah tindakan yang terbaik di hampir setiap situasi. Setiap saat kita harus memilih tindakan atau ujaran. Keempat utamaan ini bisa selalu menjadi pengingat. Apakah yang saya lakukan atau katakan ini adalah hal terbaik dan rasional? Apakah saya memiliki keberanian untuk bertindak yang benar? Apakah tindakan atau ujaran saya dalam batas wajar, tidak berlebihan? Apakah ujaran dan tindakan saya telah adil pada orang lain? Memasuki tahun politik pun, keutamaan bisa membantu menunjukkan kita hal yang baik untuk dilakukan. 1. Kebijaksanaan pertimbangan. Apakah saya akan menggunakan hak suara saya atau saya memilih menjadi golongan putih atau golput saja? Mana dari pilihan ini yang menurut kamu paling rasional dan terbaik? Jangan karena asal mengikuti apa kata selebriti, tetapi sudah melalui pemikiran sendiri. Jika memutuskan menggunakan hak suara, siapa calon wakil rakyat dan calon presiden yang dipilih? Itu pun harus menggunakan pertimbangan pribadi sebaik-baiknya. Bukan karena asal mengikuti apa kata orang atau melihat ketenaran. Apakah kita memilih calon wakil rakyat dan calon presiden yang memang kita anggap bisa membawa kesejahteraan yang lebih baik? Realistis, tidak mungkin kita mendapatkan seluruh informasi objektif dan akurat mengenai pilihan kita. Akan tetapi, prinsip yang diutamakan di sini adalah berpikir aktif berdasarkan informasi terbaik yang kita miliki. Dengan inilah kita mempraktikkan bijaksana dalam mempertimbangkan. 2. Keberanian. Pertimbangan bijaksana di atas tidak akan menjadi apa-apa jika hanya tinggal menjadi pertimbangan. Keutamaan tanpa perbuatan hanyalah wacana. Dalam tahun politik, apakah tindakan saya didasari keberanian atau ketakutan? Apakah kita berani menggunakan hak suara kita walaupun mengalami intimidasi bahkan dari pihak terdekat? Jika kita mengetahui bahwa ada hoaks atau berita bohong beredar di grup WhatsApp, apakah kita berani untuk menyatakan itu, bahkan dengan risiko tidak populer? Berbuat hal yang benar hampir selalu ada risikonya. Keutamaan keberanian memberikan kita dorongan untuk berbuat hal yang benar, agar hanya tidak tinggal dalam pikiran saja. 3. Menahan diri agar tidak berlebihan. Keutamaan temperance berfungsi agar dalam bertindak dan berujar, kita selalu menjaga porsi yang tepat. Tidak kekurangan, tetapi tidak juga berlebihan.
Pasalnya, hal bijak pun jika dilakukan tetapi kebablasan, akibatnya juga tidak baik. Melanjutkan contoh di atas, jika menegur keluarga kita mengenai menyebarkan hoaks dengan cara yang berlebihan, menghakimi, dan menyebalkan, akhirnya niat baik kita pun menjadi kontraproduktif. Karena alih-alih memperbaiki suasana, malah memutus tali silaturahmi. Begitu juga dengan memberikan dukungan kepada capres atau partai tertentu. Semua bisa dilakukan secara berlebihan, melebihi takaran, tidak sehat. Lebay bisa membuka jalan pada emosi yang menumpulkan nalar. Belum lagi menciptakan konflik dengan sesama secara tidak sengaja. Keutamaan menahan diri ini mengingatkan kita untuk menjalani tahun politik dalam takaran yang sehat. 4. Berperilaku adil. Keutamaan justice adalah keutamaan dengan fokus utama orang lain. Dalam bertutur kata, bermedia sosial, beropini, mengekspresikan dukungan politik, kita harus selalu memastikan apakah kita telah menghormati hak orang lain. Sebagai contoh, menyebarkan fitnah. Hoaks adalah sama dengan berperilaku tidak adil, bahkan kepada sosok elit politik yang tidak kita kenal langsung. Begitu juga dalam mengekspresikan dukungan. Apakah kita melakukannya dengan menghormati hak dan perasaan orang lain? Menghadiri acara kampanye capres di tempat umum dan kemudian meninggalkan sampah, bahkan sampai merusak fasilitas publik, adalah contoh tidak berperilaku adil kepada mereka yang bersusah payah membangun dan merawat fasilitas tersebut. Demikian contoh-contoh penerapan 4 keutamaan dalam tahun politik. 4 keutamaan ini tidak memberikan instruksi mendetail untuk setiap situasi. Kita semua adalah makhluk berpikir yang harus bisa menimbang sendiri tindakan terbaik yang harus dipilih. Dan 4 keutamaan ini diharapkan bisa menjadi semacam checklist atau daftar periksa yang bisa digunakan untuk memastikan kita bisa meramaikan tahun politik tanpa harus merugikan orang lain dan diri sendiri. Tahun politik sehat bermula dari saya. Di tahun-tahun pemilihan umum sebelumnya, kerap saya menjumpai hujatan, tuduhan, celaan yang dilemparkan ke pihak yang berbeda pilihan dari kita. Kita selalu menuduh pihak lain itulah yang menciptakan fitnah, membuat meme yang menghina, memprovokasi kita, dan lain-lain. Jika para filsuf Stoa zaman dahulu hadir di tengah-tengah kita sekarang, saya percaya mereka akan menegur kita karena melakukan tuduhan ke pihak lain sebagai provokator. Kita hanya bisa mengendalikan apa yang bisa kita lakukan dan katakan, dan bukan orang lain. Daripada selalu berusaha mengatur orang lain, bagaimana jika kita memulai dari berkaca, melihat ketidaksempurnaan kita sendiri, dan berusaha menjadi peserta tahun politik yang lebih baik tanpa memusingkan pihak lain. Pelanggaran secara hukum dan etika tentu harus dilaporkan dan ditentang. Dan itu menjadi hak penyelenggara pemilihan umum dan penegak hukum. Tetapi kita bisa membantu dengan tidak menambah keruh suasana. Pilihan bagaimana kita merespons selalu sepenuhnya di tangan kita. Menjaga emosi kita berawal dari menjaga opini kita sendiri. Tidak seorang pun yang bisa memancing emosi kita kecuali kita sendiri. Dengan ini, stoicisme mengambil tanggung jawab sepenuhnya atas emosi tidak sehat yang kita miliki. Ekspektasi irasional dari orang lain atau perspektif yang bias, terdistorsi prasangka diri kita sendiri, bisa membuat kita menghakimi orang lain tanpa dasar. Jika kita ingin menjaga emosi sehat di tahun politik, awali dengan menjaga pikiran kita sendiri, bukan mengatur orang lain. Stoicisme dan media sosial di tahun politik. Belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, konflik terpanas tidak terjadi di acara-acara kampanye di kota atau desa, atau di hari pemungutan suara itu sendiri. Konflik virtual menjadi ajang perbantahan, saling mengejek, sampai fitnah yang tak terkendali. Media sosial sampai aplikasi chat
bisa menjadi sebuah arena tarung jempol yang begitu destruktif. Walaupun hanya sebuah arena maya, tetapi kerusakannya bisa berkelanjutan, bahkan sampai ke dunia nyata. Mungkin di antara pembaca sendiri ada yang sudah mengalami akibat dari media sosial selama periode pemilu 2014 dan 2019. Cerita-cerita tentang hubungan keluarga yang renggang karena saling mengunggah atau posting dan membagikan konten yang provokatif dan tidak bertanggung jawab, pertemanan yang rusak, bahkan berujung pada kebencian dan saling mendiamkan sampai berbulan-bulan. Harmoni kita dengan sesama di dunia nyata bisa dikoyak oleh aplikasi dan ponsel pintar. Kata pintar di sini menjadi ironi. Filosofi teras adalah filsafat yang sifatnya mencakup seluruh aspek hidup, termasuk perilaku kita dalam bermedia sosial. Di dalam tahun politik, apa yang bisa diajarkan stoicisme agar kita lebih bijak di media sosial? Pertama-tama, mengendalikan emosi kita saat melihat hiruk-pikuk di media sosial selama periode menjelang, ketika berlangsung, dan sesudah tahun politik. Mengendalikan emosi ini diawali dengan menerima bahwa perilaku orang lain di media sosial adalah di luar kendali kita. Berharap bahwa semua netizen atau warganet harus berperilaku sesuai standar dan ekspektasi kita adalah mengundang kegetiran dan kemarahan yang irasional. Kenapa sih semua orang tidak bisa sopan di media sosial? Saya kesal karena pendukung capres yang itu selalu menggunakan strategi fitnah. Saya sakit hati karena jagoan saya yang dihujat secara tidak adil. Para filsuf Stoa akan bertanya balik, kenapa kamu harus kesal dan sakit hati? Apa yang kamu harapkan memangnya? Semua manusia harus menuruti aturan mainmu. Menerima tidak sama dengan memaklumi dan membenarkan. Menerima di sini adalah mengakui bahwa ada banyak orang lain dengan berbagai sudut pandang dan pilihan. Dan jika kita marah-marah berlebihan karena ulah orang lain di media sosial, ini sungguh tidak rasional. Sama seperti mengomel mengapa kadang-kadang langit menurunkan hujan. Tujuan dari penerimaan ini adalah agar emosi kita tidak mudah tersulut oleh ekspektasi yang tidak rasional dari kita sendiri terhadap orang lain. Menerima juga tidak sama dengan pasrah. Sisi lain dari dikotomi kendali adalah ada hal-hal yang di bawah kendali kita. Kita masih bisa mengendalikan pikiran kita, diawali dengan menerima bahwa perilaku orang lain di luar kendali kita, perkataan dan tindakan kita sendiri. Ini berarti sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan di media sosial di tahun politik. Dan ini sudah cukup untuk kita membantu memperbaiki situasi. Hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah berhenti menggunakan media sosial saat kondisi sudah sangat panas. Saya mengenal beberapa orang yang memutuskan untuk tidak menggunakan media sosial lagi saat masa-masa terpanas pemilu. Bahkan jika perlu, menghapus atau menghilangkan perangkat lunak atau uninstall aplikasi media sosial tersebut. Bagi saya, ini adalah langkah yang rasional dan beralasan. Jika memang merasa kondisi yang ada sudah mengganggu kesehatan mental. Bagi sebagian besar orang, langkah tersebut mungkin dianggap terlalu ekstrim. Bagaimanapun, media sosial memberikan banyak hal positif juga bagi hidup sebagian orang. Alasannya, media sosial menjadi alat untuk tetap menjaga hubungan dan tali silaturahmi dengan teman dan saudara. Untuk hiburan di kala penat dengan pekerjaan atau sekolah. Sebagai alat mengetahui berita terkini, sampai sarana ekspresi diri. Jika keluar dari media sosial sama sekali dianggap berlebihan, apalagi yang bisa kita lakukan? Masih banyak. Kita bisa menahan diri tidak memberi respons pada konten provokasi, fitnah, atau hoaks. Sama sekali. Ada situasi-situasi, tidak semua, di mana respons terbaik adalah dengan tidak memberi respons. Walau jempol terasa sudah sangat gatal untuk memarahi atau memberi sanggahan sampai argumen bantahan, terkadang mungkin lebih baik mendiamkan.
Media sosial menurut saya bukanlah tempat yang ideal untuk berdiskusi secara beradab, karena banyak keterbatasannya. Misalnya, kita tidak bisa melihat langsung ekspresi orang lain, atau mendengarkan intonasi dari pernyataan yang diberikan, atau kesulitan untuk melakukan dialog langsung. Perdebatan balas-membalas di media sosial menurut saya tidak optimal, dan terkadang hanya berubah menjadi ajang perang jempol yang tidak menuju kemana-mana. Alasan lain untuk menahan diri adalah kita tidak pernah tahu apa motivasi dari mereka yang membuat konten atau pernyataan di media sosial. Bisa jadi tujuannya hanya sekedar untuk menciptakan keriuhan, dan si provokator sengaja berharap bisa memancing kemarahan banyak orang untuk membuat dirinya semakin populer. Jika ini yang terjadi, justru respons kita adalah sesuatu yang diharapkan oleh si provokator. Algoritma media sosial membaca apakah sebuah topik mendapat banyak respons dari orang lain. Semakin populer, maka sebuah unggahan atau postingan atau konten akan semakin disundul dan membuatnya menjadi bertambah populer lagi. Alih-alih memperbaiki situasi, terlalu semangat untuk menimpali justru semakin menyebarluaskan provokasi dan hoaks. Jika sesudah pertimbangan masak-masak, pembaca merasa bahwa memberi respons di media sosial memberikan manfaat lebih besar daripada kerugiannya, silahkan hal tersebut dilakukan. Stoicisme mengedepankan rasionalitas, yang berarti kita harus memastikan bahwa respons kita harus rasional. Respons yang isinya hanya memaki dan menghujat tanpa substansi jelas bukan respons yang bijak. Ini juga bentuk praktik dari keutamaan kebijaksanaan pertimbangan atau wisdom. Sesudah yakin bahwa respons yang akan kita berikan sudah rasional dan bermanfaat, masih ada risiko bahwa kita akan diserang dan dihujat oleh pihak lain yang di luar kendali kita. Oleh karena itu, kita membutuhkan keutamaan keberanian, courage, untuk bisa melakukannya. Jika wisdom meyakinkan bahwa suatu hal lebih baik diutarakan daripada tidak diutarakan, courage memberikan kita dorongan untuk mewujudkannya dengan menyadari risiko yang ada dengan segala konsekuensinya. Contohnya, misal di grup WhatsApp keluarga, pembaca mendapatkan ada yang membagikan hal yang jelas-jelas tidak benar, fitnah, sara, atau memecah belah, dan kamu yakin bahwa yang terbaik adalah menjawabnya. Bahkan dengan risiko mungkin nanti tidak disukai oleh yang membagikan. Keberanian adalah keutamaan yang mendorong kamu untuk melakukannya. Keutamaan menahan diri dan menjauhi segala hal yang berlebihan memberikan keseimbangan kepada keutamaan keberanian. Jika sudah memutuskan untuk memberikan respons di media sosial, kita juga harus bisa menjaga diri agar tetap tenang, tetap etis, tetap sopan, dan tidak kebablasan menjadi emosional. Seringkali ego kita terusik untuk terus membalas dan membantah dan takut terlihat kalah jika tidak memberi balasan terakhir. Menahan diri juga berarti tahu kapan harus berhenti di tengah debat kusir tak berkesudahan dan tidak melihat ini sebagai persoalan menang atau kalah. Sekali lagi, opini orang lain ada di luar kendali kita. Kita bisa mencoba membagikan sudut pandang dan opini kita, tetapi kita tidak bisa memaksakan orang lain setuju dengan kita. Terakhir, bermedia sosial dengan mengamalkan keutamaan berlaku adil. Berlaku adil artinya menghormati hak dan martabat orang lain. Jika kita membalas hinaan dan fitnahan dengan menghina dan memfitnah orang lain juga, sebenarnya kita telah menurunkan derajat kita sama dengan pelaku. Seperti dikatakan Marcus Aurelius, sesungguhnya balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi sama seperti si pelaku keburukan. Di tengah masa kampanye, mungkin tokoh yang kita idolakan dan jagokan mendapat hujatan dan fitnah. Kita hanya bisa memilih untuk tidak merespons atau memberikan respons yang bijak. Akan tetapi, kita harus menghindari ikut-ikutan membalas dengan menyerang tokoh rival. Jika kita membalas dengan hinaan dan fitnahan juga,
tidak hanya kita telah sama berlaku tidak adil, situasi pun tentu akan tambah memburuk. Saya teringat mantan ibu negara Amerika Serikat, Michelle Obama, memberi nasihat kepada anak-anaknya yang menghadapi perundungan atau bullying. When they go low, we go high. Saat orang lain berperilaku tercela dan rendah, go low, kita jangan sampai terseret dalam kerendahan tersebut. Sebaliknya, kita justru harus konsisten memberikan contoh perilaku yang baik. Go high. Begitu juga saat kita menjalani tahun politik di media sosial. Akan banyak pihak yang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan hal-hal rendah, hanya untuk menggapai agenda politik mereka. Saat ini, kita menghadapi ini semua. Jangan sampai kita terpancing mengikuti mereka. Praktisi stoicisme akan berpegang teguh pada panduan filsafat hidup yang rasional, yang bijak, yang adil, dan yang berani, tetapi tetap menahan diri. Menjelang tahun politik 2024 dan tahun-tahun politik berikutnya, harapan saya agar pembacalah yang memulai tahun politik yang sehat, bermartabat, dan menjaga hubungan kita dengan manusia Indonesia lainnya, sebagai sesama saudara, anak bangsa. Tahun politik yang lebih baik sesungguhnya tidak bermula dari pihak lain, tetapi dari diri sendiri. Stoicisme tidak mengajarkan apatisme. Sebaliknya, justru memfokuskan pada apa yang di bawah kendali kita dalam membantu memperbaiki kehidupan politik Indonesia. Saya percaya pembaca semua mau mencintai negeri ini dan menginginkan hanya yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Dan kita semua bisa memulai dengan turut berpartisipasi menghadirkan suasana yang teduh, rasional, dan bijaksana di tahun politik ini. Ini adalah akhir dari bab stoicisme dan tahun politik. Selanjutnya kita akan masuk ke ucapan terima kasih dan profil dari penulis. Dari Henry Manampiring. Untuk istri saya yang mendukung penuh ide penulisan buku ini. Dia telah banyak berkorban di mana saya harus mencurahkan banyak waktu dan tenaga untuk proses penyusunan buku ini, bahkan di akhir pekan. Terima kasih untuk pengertian dan dukungannya selama ini. Untuk anakku yang masih terlalu kecil untuk mengerti saat buku ini ditulis, kamulah sumber tawa dan kekuatan yang merecharge saya kembali. Untuk keluarga besar saya, dari kalian semua saya belajar nilai-nilai kesabaran dan ketekunan. Sungguh saya beruntung ada di tengah kalian. Terima kasih juga untuk penerbit buku Kompas yang sudah percaya akan visi saya mengenai buku ini. Untuk para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu ngobrol dengan saya, seperti Dr. Andri, Lia Salsabila, Wiwit Puspitasari, dan Kania Cita, saya banyak belajar dari kalian. Terima kasih juga untuk Romo Setio yang bersedia meluangkan waktu membaca draft naskah buku ini dan memberikan input-input yang berharga. Dan terakhir untuk Levina Lesmana, ilustrator buku ini. Akhirnya kejadian juga ya. Ucapan terima kasih dari Levina Lesmana. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan atas kuasa-Nya, sehingga saya masih bisa menggambar di tengah kesibukan saya. Terima kasih untuk Papa, Mama, dan keluarga tercinta yang tidak pernah menghentikan saya untuk terus belajar mengejar impian. Mas Henry Manampiring, yang sudah memberi saya kepercayaan untuk mengilustrasikan buku ini dan sabar menghadapi saya yang super lama buat menyelesaikannya. #selftoyor. It's the most exciting illustration project I've ever had. Patricia Wulandari, editor buku ini, aka Cat Lady, yang selalu memastikan kelancaran proses buku ini. Terima kasih untuk komentar dan saran mengenai ilustrasinya. Miau, kedip-kedip manja ala kucing. Geng Pisang, Ani Alain yang baru melahirkan anak pertamanya. Congrats nih. Gita Ramayuda, Ayu Wijaya, dan Jumali Ariandinata. Terima kasih atas kerecehan kalian untuk mengurangi kegalauan saya di tengah deadline. IB, Mijen Sui Kerspin,
You are my biggest motivation to achieve my dreams, including this book. Couldn't be more thankful for you. Seluruh tim penerbit buku Kompas, para pembaca, dan semua nama yang tidak saya sebutkan satu persatu di sini. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini. You guys are all kinds of awesome. Henry Manampiring adalah seorang praktisi periklanan dengan kekhususan strategi merek dan komunikasi. Selama lebih dari 20 tahun berkarir, Henry sudah bekerja di perusahaan dan biro iklan multinasional besar seperti Coca-Cola Indonesia, Facebook, Leo Burnett, dan Ogilvy, mengerjakan strategi komunikasi pemasaran untuk merek-merek besar dari klien multinasional maupun nasional. Riset perilaku konsumen adalah minat utamanya, yang akhirnya membantunya dalam menulis buku. Ia mengenyam pendidikan di Universitas Padjadjaran Bandung dengan gelar sarjana ekonomi akuntansi, yang praktis tidak terpakai saat ini. Kemudian dia melanjutkan studi dengan program master di Business Administration dari Melbourne Business School, University of Melbourne, Australia. Henry juga seorang pegiat media sosial, di mana ia kerap disapa sebagai Om Piring. Selain sebagai hiburan dan sumber informasi, media sosial menjadi kanal penting bagi Henry untuk terus berinteraksi dengan generasi muda, mengetahui topik-topik hangat yang sedang dibicarakan mereka, dan juga aspirasi dan harapan mereka. Bisa dikatakan media sosial itulah yang membantu Henry mendapatkan inspirasi untuk menulis buku. Pria pecinta durian yang menikahi pembenci durian ini masih aktif di akun Twitter @newsplatter. Saat ini, Henry telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang memiliki karakter iseng dan senang tertawa. Filosofi Teras adalah bukunya yang kelima. Buku-buku karya Henry sebelumnya adalah Cinta Tidak Harus Mati, 7 Kebiasaan Orang Yang Nyebelin Banget, dan keduanya diterbitkan penerbit buku Kompas, The Alpha Girls Guide, dan The Alpha Girls Playbook. Henry masih menyimpan mimpi untuk suatu hari menulis buku fiksi pertamanya. Levina Lesmana, mengenal komik dan film animasi sejak lahir membuatnya punya ketertarikan di bidang seni visual, khususnya ilustrasi dan sequential art. Selain itu, ia juga sangat menyukai musik, keju, dan cerita horor. Ia juga senang memberi nama random pada kucing yang ditemui di pinggir jalan. Perempuan kelahiran Jakarta ini merupakan mahasiswi lulusan Binus University jurusan Desain Komunikasi Visual. Ia pernah menjadi desainer sekaligus ilustrator beberapa sampul buku, dan salah satunya memenangkan penghargaan Anugerah Pembaca Indonesia tahun 2014. Levina bercita-cita suatu hari nanti ia akan menerbitkan buku yang ditulisnya sendiri. Karya-karya ilustrasi Levina bisa dilihat di akun Instagram Lev Lesmana. Teman-teman, ini adalah akhir dari buku Filosofi Teras, sebuah buku mega bestseller Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini, yang ditulis oleh Henry Manampiring dan diilustratori oleh Levina Lesmana. Selamat teman-teman, kalian sudah menghabiskan satu buku Filosofi Teras. Dan terima kasih sudah bertahan untuk mendengarkan sampai akhir ini. Semoga setelah mendengarkan buku Filosofi Teras, teman-teman bisa mendefinisikan kebahagiaan kalian sebagai sesuatu yang berada di bawah kendali kalian. Tidak lagi menaruh kebahagiaan kalian kepada sesuatu yang tidak dikendalikan oleh kalian. Semoga kalian bisa mencapai ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, dan terhindar dari pikiran-pikiran dan emosi negatif, sehingga bisa menggunakan energi yang kalian punya untuk hal-hal yang lebih produktif dan tentunya positif untuk diri kalian sendiri. Saat emosi negatif datang, entah itu marah, iri, cemas, ingatlah metode STAR. Stop, think and assess, and respond. Berhenti dulu, pikirkan, dan assess perasaan negatif tersebut dan tentukan respon terbaik yang bisa kalian pilih. Selamat menjalani hidup dengan lebih tenang dan lebih bahagia.
Sampai bertemu di series buku selanjutnya.